Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam olahraga. Jaya jaya jaya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini di rumah? Bapak harap kalian di rumah baik-baik saja ya, tetap sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya di rumah ya. Dan Bapak akan memberikan sedikit saran, yaitu kalian di rumah itu harus tetap menjaga kondisi tubuh kalian agar tidak gampang terjangkit oleh penyakit. Karena kan kita lihat kita banyak melakukan aktivitas di rumah, seperti kayak kita belajar di rumah, sekolah di rumah, melakukan pekerjaan apapun itu di rumah. Nah, kalian untuk menjaga tubuh agar fit dan bugar, kalian tetap melaksanakan olahraga minimal 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian menjaga pola makan dengan makanan yang bergizi, jauhi keramaian dan tetap menggunakan masker saat di luar rumah. Jadi untuk sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, untuk hari ini materinya adalah senam lantai. Ada yang tahu senam lantai itu apa? Ya, untuk senam lantai yaitu adalah senam lantai itu biasa disebut dengan istilah floor exercise, atau yang bisa disebut itu dengan latihan lantai. Untuk senam lantai sendiri itu pengertiannya adalah setiap latihan bentuk fisik yang disusun secara sistematis dan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan tersusun. Itu untuk pengertiannya. Untuk tujuannya sendiri, senam lantai yaitu untuk melatih daya tahan tubuh, melatih kekuatan otot, melatih kelenturan, koordinasi, dan untuk lebih jauhnya itu bisa untuk jenjang prestasi kita sendiri. Nah, untuk manfaatnya dari senam lantai agar kita memiliki proporsi tubuh yang ideal. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita memiliki sikap percaya diri. Serta yang ketiga, kita memiliki kesehatan jasmani maupun rohani. Nah, itu untuk manfaatnya. Untuk senam lantai sendiri memiliki berbagai macam. Pertama yaitu guling depan atau roll depan. Gerakan roll depan adalah suatu gerakan mengguling atau menggelinding ke depan dengan tubuh membulat. Jadi dalam gerakan guling depan ini, gerakan tubuh harus dibulatkan. Gerakan ini diawali dengan berguling ke depan melewati bagian belakang badan, dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang, panggul bagian belakang. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar itu, yang sikap awalnya kita berdiri, kemudian kedua tangan diletakkan di atas matras dan dibuka selebar bahu, dan kedua tungkai diluruskan ya seperti gambar nomor 2. Kemudian dagu didekatkan ke dada. Setelah itu kedua siku dan tungkai kaki ini diturunkan perlahan, kemudian sambil menggelinding, dan kemudian yang mengenai matras terlebih dahulu yaitu tengkuk, kemudian punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Kemudian setelah kalian menggelinding, kalian akan ke sikap jongkok, dan yang terakhir kalian sikap berdiri lagi seperti sikap awal. Untuk guling belakang atau roll belakang adalah gerakan badan berguling ke arah belakang melalui bagian belakang, mulai dari panggul bagian belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Pada saat menggelundung, posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Untuk cara melakukannya sendiri, sikap awalnya kita itu jongkok, kemudian kedua lengan kita itu di samping telinga dan kedua telapak tangan itu menghadap ke atas. Setelah itu badan
dijatuhkan perlahan, dan yang mengenai matras yang pertama yaitu adalah panggul bagian belakang ya, kemudian pinggang, punggung, dan tengkuk. Bisa dilihat di yang nomor 4. Saat posisi yang masih mengenai tengkuk itu, tangan membantu mendorong agar tubuh menggelindingnya itu bisa sempurna dan tidak jatuh ke samping. Dan setelah menggelinding, ambil sikap jongkok seperti sikap awal tadi. Kemudian yang ketiga ada headstand. Headstand yaitu gerakan berdiri dengan menggunakan kepala, adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kepala dan ditopang dengan kedua tangan. Jadi kita berdiri, posisi kaki di atas dan ditopang menggunakan kedua tangan dan kepala. Kemudian handstand. Handstand yaitu gerakan berdiri dengan menggunakan kedua tangan. Kunci gerakan handstand adalah dengan kelenturan tubuh, kekuatan otot lengan dan bahu, serta otot tungkai. Jadi untuk handstand sendiri kita berdiri menggunakan kedua tangan kita ya, untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Kemudian ada sikap lilin. Sikap lilin adalah senam lantai yang dilakukan dengan cara berdiri tegak, lurus, bertumpu pada kedua tangan dan kepala bagian depan. Rangkaian senam pada sikap lilin memerlukan kekuatan ketangkasan dan keseimbangan. Bisa dilihat ini ya di gambarnya. Dia awalnya berbaring, kemudian kakinya diangkat lurus ke atas dan ditopang atau disangga menggunakan kedua lengannya ya, agar kakinya tidak jatuh. Dan yang terakhir adalah kayang. Kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras, dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Tadi itu adalah gerakan melakukan roll depan dan roll belakang. Di sini kita akan melakukan gerakan rangkaian roll depan dan belakang, yaitu kita menggabungkan roll depan dan belakang. Jadi kita habis melakukan roll depan, kemudian kita langsung melakukan roll belakang tanpa kita itu berhenti ya. Untuk cara melakukannya seperti ini. Pertama kita seperti tadi ya, tangan masih lurus, kemudian kedua siku ditekuk dan kakinya juga ditekuk, kemudian digulingkan. Habis berdiri, kita langsung ambil sikap untuk roll belakang. Nah, untuk gerakan rangkaiannya jadi seperti itu. Akan Bapak ulangi ya. Nah, itu adalah contoh gerakan rangkaian senam lantai dari roll depan dan belakang. Kalian bisa mencobanya di rumah, dan jangan lupa saat mencoba, sebelum mencoba itu kalian harus melakukan pemanasan dulu, yaitu pemanasan statis dan dinamis, agar saat melakukan kalian itu tidak ada terjadi cedera atau konflik lainnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi setelah ini nanti Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Jadi kalian tugasnya yaitu menjelaskan apa itu roll depan, roll belakang, dan bagaimana cara melakukannya. Dan kemudian kalian melakukan melakukan gerakan rangkaian, yaitu roll depan dan roll belakang seperti yang sudah Bapak contohkan tadi, dan dilakukan 2 kali tanpa dijeda ya. Jadi habis roll depan terlangsung roll belakang tanpa berhenti, kemudian istirahat sebentar, kemudian dilakukan lagi roll depan dan roll belakang. Mungkin untuk tugasnya seperti itu. Untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan evaluasi bersama-sama tentang video yang sudah kalian buat, apakah gerakan-gerakannya dan tekniknya itu benar atau salah. Nanti kita evaluasi bareng-bareng agar kita tahu untuk cara melakukannya yang benar itu seperti apa ya.
Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.